Jadi terkait dengan penyaluran zakat dapat dilakukan ke kantor Basnas sendiri di Jalan Jenderal Sudirman atau juga lewat web kita sumsel.basnas.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat zakat semuanya, selamat datang di podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan, ruang inspirasi untuk kita menebar kebaikan dan juga berbagi keberkahan. Dengan saya Dina Nawawi, hari ini akan menemani kalian semua untuk mengupas tuntas atau berbagi dengan berbincang-bincang menarik seputar informasi zakat, infak, dan sedekah. Nah, sobat zakat semuanya, kenapa sih bulan Ramadan ini sebenarnya harus menjadi momen yang sangat penting untuk kita menunaikan zakat? Hari ini saya akan mengajak kalian semua untuk membahas betapa pentingnya untuk menyalurkan zakat di bulan suci Ramadan. Nah, sobat zakat semuanya, hari ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Bapak Kiai Gus Aminuddin Fauzi SE selaku Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Sumatera Selatan. Hai, assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dina. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Alhamdulillah sehat Mbak Dina. Semoga Mbak Dina juga sehat dalam afiat. Alhamdulillah saya juga sehat-sehat semua. Tentunya sahabat zakat di seluruh kota Palembang ini semuanya sehat-sehat ya Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pak, mengenai momen bulan Ramadan ini tentunya momen yang menjadi sangat spesial untuk kita menyalurkan zakat ya Pak ya. Kira-kira mengapa ya Pak harus di bulan Ramadan itu menjadi momen yang sangat spesial untuk kita menunaikan zakat? Baik, terima kasih Mbak Dina. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah ya Mbak ya. Semua orang masyarakat muslim sudah tahu bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan pada bulan Ramadan itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka dari itu bulan Ramadan ini betul-betul antusias masyarakat muslim menyambut bulan ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi di bulan suci Ramadan ini teman-teman semua bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri untuk melakukan amal ibadah, tapi juga untuk bermanfaat juga untuk orang lain gitu ya. Bapak, kira-kira nih ya Pak ya, jenis-jenis zakat apa saja nih? Mungkin sobat-sobat zakat semua pengen tahu di bulan suci Ramadan ini apa saja sih yang bisa dikeluarkan zakat-zakatnya Pak? Baik, terima kasih. Untuk zakat itu ada dua ya Mbak ya. Jadi zakat mal dan zakat fitrah itu umum di bulan Ramadan. Jadi dua zakat itu jenisnya. Jadi bulan Ramadan ini mereka orang-orang yang memang yang mempunyai sudah berhak untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi mereka akan menunaikan zakatnya di bulan suci Ramadan ini. Untuk zakat fitrah begitu juga, memang harus di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan ya tidak ada namanya zakat fitrah begitu. Begitu ya Pak ya. Bisa sedikit dijelaskan Pak apa itu zakat fitrah dan juga apa itu zakat mal? Mungkin sobat zakat di luar sana atau di rumah masih tanda tanya nih, apa sih sebenarnya zakat fitrah itu dan juga apa sih yang dimaksud dengan zakat mal? Baik, terima kasih. Zakat fitrah itu adalah zakat jiwa. Jadi setiap manusia yang hidup pada bulan Ramadan itu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu zakat harta. Itu zakat harta kita yang memang yang orang yang sudah masuk dalam ada aturannya. Aturannya memenuhi nisabnya artinya. Jadi ada aturan mainnya. Betul. Tidak semua orang yang berharta itu misalnya harus wajib bayar zakat. Zakat mal tidak juga, tetapi ada batasan-batasannya, ada aturan mainnya. Seperti itu ya Pak ya. Yeah. Jadi sobat zakat semua, sedikit informasi nih, kalau zakat fitrah itu kita mengeluarkan zakat jiwa kita ya Pak ya. Yeah. Tentunya itu adalah di momen bulan Ramadan dan sampai waktunya sampai Idul Fitri ya Pak ya. Ya, waktu menjelang iqomah Idul Fitri itu. Iqomah Idul Fitri. Dan juga zakat mal itu adalah zakat yang kita keluarkan dari harta yang selama ini kita punya teman-teman ya. Jadi jangan teman-teman di rumah itu asik-asik saja mengumpulkan harta, emasnya mungkin ya, tapi kalian juga harus jangan lupa mengeluarkan sedikit dari zakat dari harta kalian itu untuk zakat mal. Kira-kira berapa persen Pak dari zakat mal yang mereka kumpulkan untuk dikeluarkan? Oh baik, terima kasih. Jadi zakat mal itu adalah standarnya minimal memiliki
mal atau berupa uang atau berupa logam mulia ataupun uang emas sebanyak 85 gram. Jadi betul-betul emas itu atau uang itu betul-betul tidak diganggu. Jadi dengan untuk kebutuhan harian tidak, karena memang betul-betul saving memang ya untuk simpanan istilahnya. Nah itu 85 gram itu minimal ya. Jadi yang dipakai emas misalnya dipakai sehari-hari itu tidak dikenakan zakat mal. Tapi yang betul-betul uang yang tidur istilahnya, uang tidur, harta tidur, emas yang tidur itu untuk nyimpan istilahnya. Iya. Jadi wajib itu dikenakan 85 gram, oke, harus kena itu. 2,5%. Masya Allah, seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi buat teman-teman semua, kami sekedar mengingatkan nih untuk teman-teman semua yang punya harta, yang punya emas gitu ya. Jadi jangan santai-santai saja teman-teman. Semuanya itu harus dikeluarkan karena semua ada hisapnya ya Pak ya. Seperti itu. Nah mungkin teman-teman juga pengen tahu nih Pak, kira-kira untuk penyaluran zakat fitrah sendiri atau zakat mal sendiri itu siapa sih yang berhak menerima atau kita harus menyalurkannya kemana seperti itu Pak? Kira-kira bisa dibantu jelaskan Pak? Ya, terima kasih. Jadi untuk zakat mal itu adalah sangat baik sekali kita harus menyerahkannya ke lembaga amil zakat. Dalam hal ini seperti Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Nah itu Basnas itu adalah amil negara yang memang dia lahir itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011. Itu betul-betul diamanahkan oleh negara untuk mengelola zakat. Itu adalah Badan Amil Zakat Nasional. Seperti itu ya Pak ya. Baik, teman-teman semuanya, jadi jangan ragu-ragu ya karena kita sudah punya Basnas yaitu Badan Amil Zakat Nasional, itu tempat penyaluran untuk muzaki baik kalian yang masih muda maupun yang sudah lanjut usia tapi memang sudah waktunya untuk menunaikan zakat. Nah itu boleh kalian silakan salurkan ke Badan Amil Zakat Nasional seperti itu ya Pak ya. Nah teman-teman zakat semuanya di sana, di luar sana, kita ini sudah mempunyai kemudahan ya untuk kalian semua menyalurkan zakat ya Pak ya di sini ya Pak ya, seperti itu. Nah apalagi di momen Ramadan seperti ini banyak sekali peran masjid dan juga komunitas untuk menyalurkan zakatnya gitu ya Pak ya. Boleh Pak sedikit dijelaskan peran-peran masjid dan juga komunikasi itu untuk menyalurkan zakatnya seperti itu Pak? Baik, terima kasih. Jadi zakat itu kita selain Badan Amil Zakat Nasional karena penduduk kita ini banyak kan, jadi kita memiliki juga ada komunitas seperti tadi. Yang kedua lembaga amil zakat LAS itu membantu kita untuk mengolek zakat-zakat dari masyarakat, begitu kan. Jadi supaya Basnas sendiri istilahnya kan kalau sendirian hanya lembaga Badan Amil Zakat sendiri ya pasti nggak kepegang istilahnya. Makanya perlu ada komunitas, ada lembaga amil zakat yang berizin, yang resmi, yang memang dia boleh melakukan mengolek, membantu Basnas. Di luar yang tidak berizin itu sudah ilegal, itu tidak bisa. Jadi mereka las-las itu harus terdaftar resmi. Sebelum dia mendapatkan izin beroperasi, mereka harus datang dulu ke Basnas provinsi untuk meminta rekomendasi. Nah, rekomendasi itu ada mengalami tahapan-tahapan pastinya. Jadi dari rekomendasi sudah dikeluarkan oleh Basnas. Atas dasar rekomendasi itu si LAS tadi lembaga amil zakat itu datang ke kantor Kemenak, Kementerian Agama, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk mendapatkan izin beroperasi untuk melakukan pemungutan zakat infak sedekah. Masya Allah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi jangan khawatir untuk mengenai masalah menyalurkan zakat itu ya, karena Badan Amil Zakat sendiri atau masjid atau komunitas-komunitas yang ada di luar sana seperti LAS, seperti apa tadi Pak, mau izin Pak? Ya, lembaga amil zakat tadi. Ya, lembaga amil zakat tadi ya. Itu sudah sangat-sangat memudahkan bagi masyarakat untuk menyalurkan zakatnya seperti itu ya Pak. Nah kalau tadi memudahkan untuk masyarakat menyalurkan zakatnya Pak, terus kemudian ada nggak sih Pak jaminan gitu ya, masyarakat ini mungkin dari yang awam itu tadi, mereka ini selalu bertanya apakah terjamin, apakah amanah seperti itu Pak. Bisa mungkin Bapak jelaskan kembali untuk meyakinkan di masyarakat bahwa mereka tidak perlu ragu lagi untuk menyalurkan zakatnya ke Basnas seperti Baik, itu Pak. terima kasih. Jadi masyarakat yang menyalurkan zakatnya lewat Basnas Provinsi Sumatera Selatan, mereka akan mendapatkan bukti setor zakat.
bukti bahwa betul ini legal, uangnya diterima, ada buktinya, begitu kan. Nah, badan resmi. Nah, dari bukti itu pun juga itu bisa dimanfaatkan, digunakan oleh si muzaki tadi untuk mengurangi bayar pajak tahunannya. Nah, kalau misalnya karyawan, dia bisa ada PPh 21, pendapatan penghasilan kan. Nah, ini kan saya sudah berzakat, bawa ini bukti setor ke kantor dinas pajak, akan dikurangin. Nah, itu manfaatnya. Selain itu juga kita setiap 1 tahun itu kita rekap, kalau si A ini tiap rutin membayar zakatnya di Basnas provinsi, kita akan berikan report selama 1 tahun bahwa Anda telah istilahnya ini bukti kami sudah menerima uang Bapak, dan kami akan berikan juga kartu NPWZ, nomor pokok wajib zakat. Masya Allah. Jadi selain adanya NPWP, ada juga NPWZ. Semuanya sedikit pembahasan tadi kita tentang mengenai fidyah, mengenai pembayaran zakat, siapa saja yang berhak, dan kenapa harus disalurkan kembali ke Basnas. Ngomong-ngomong Pak ya, Basnas ini kan setiap tahunnya pasti ada program nih di Ramadan gitu ya. Kira-kira apa saja nih Pak program dari Basnas itu sendiri di bulan Ramadan? Iya, baik, terima kasih. Program Basnas untuk Ramadan, Basnas Provinsi Sumatera Selatan, itu kita akan membagikan 5.000 paket sembako. Itu untuk 5.000 mustahik. Itu dalam tahun ini, untuk 2025 ini 5.000 paket. Juga kita juga ada program pembagian takjil, nah, menjelang berbuka puasa. Seperti kemarin kita ada melakukan pembagian takjil. Juga ada program Umar bin Khattab istilahnya itu. Jadi kita membagikan untuk makan sahur. Nah, jadi kepada para mustahik kita akan turun malam-malam misalnya gitu. Itu jadi juga program kita juga melayani ya penerimaan fidyah, mau saudara kita siap. Juga kita menerima fitrah juga siap. Dan akan kami salurkan sesuai dengan syariat Islam. Masya Allah, keren sekali ya program Basnas setiap tahunnya di bulan, tentunya khususnya di bulan suci Ramadan ya. Nah, untuk teman-teman sudah diinformasikan tadi bahwa program Basnas ada 5.000 paket sembako, ada 1.500 paket takjil ya Pak ya. Itu dibagikan setiap menjelang Ramadan, menjelang berbuka puasa. Nah, seperti kemarin itu kayaknya ada di Taman Sekana. Nah, untuk teman-teman semua mungkin penasaran, itu ada kita live setiap sore di TikTok untuk pembagian takjil ya. Yang membagikannya itu tentunya dari kita dan juga dari Mustahik yang kemarin mendapatkan program Z Chicken. Ya, jadi setiap harinya kita akan live untuk pembagian 1.500 takjil seperti itu ya Pak ya. Nah, sobat zakat semuanya, kalian sedikit banyak sudah mengetahui ya terkait tentang zakat. Nah, Bapak kira-kira nih ya Pak ya, untuk penyaluran zakatnya sendiri nih, kira-kira teman-teman nih selain ke Basnas ada nggak sih yang online-nya gitu Pak? Baik, terima kasih. Jadi bisa langsung datang ke kantor kami, siap. Bisa juga lewat layanan digital. Kami punya kantor digital. Jadi lewat digital istilahnya, buka aja webnya basnas.basnas.go.id. Itu layanannya di sana di kantor digital kita. Bisa lewat melalui online bisa. Bisa juga melalui QRIS juga bisa. Transfer juga bisa. Siap, bisa semua. Bisa jemput bola langsung juga bisa. Nah, sobat zakat semuanya, tadi sudah kita berbincang-bincang dan juga sudah mendengarkan terkait soal zakat, infak dan sedekah. Jangan ragu-ragu lagi untuk menyalurkan zakat kalian ke Basnas ya, atau juga kalian bisa buka kembali layanan digital sumsel.basnas.go.id atau platform atau kantor-kantor Basnas terdekat di kota kalian.
Sobat Zakat dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyimak podcast Basnas Provinsi Sumatera Selatan pagi ini. Semoga hari ini menjadi hari yang sangat indah buat kita semua, dan semoga Ramadan kali ini berkah dan juga puasa kita dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Saya Dina Nawawi pamit undur diri, dan jangan lupa terus ikuti podcast Basnas kita, dan juga jangan lupa follow TikTok Basnas kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.